Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk penalaran umum bagian penarikan kesimpulan. Nanti bisa dalam bentuk deduktif ataupun induktif ya. Nah, kali ini adalah contoh yang deduktif ya. Ya, untuk soal pertama kita masuk ke konsep deduktif ya. Sebenarnya kalau deduktif itu adalah penarikan kesimpulan yang fix ya, atau udah saklek. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Kalau induktif itu bisa mungkin kayak gitu-gitu ya. Nah, misalkan kayak jika P maka Q itu adalah contoh deduktif. Nah, untuk soal yang pertama langsung saja ya, Dek ya. Semua yang wangi adalah bunga, sebagian yang wangi berwarna hijau. Nah, ini untuk tipe soal jika Adik bertemu dengan tipe semua A adalah B, atau misalkan ya nanti saya buat sebagian A itu adalah C. Nah, misalkan ketemu soal kayak gini, kesimpulannya tuh sebenarnya ada 3 ya. Kemungkinan yang pertama tuh kayak gini, sebagian A adalah B dan C. Nah, ini adalah kesimpulan pertama ya, atau C dan B gitu. Nah, bisa juga nanti adik kesimpulan keduanya bentuknya kayak gini, semua. Nah, biasanya kalau semua sama sebagian kan ada harus pakai sebagian, itu belum tentu. Bisa juga nanti ABC-nya ada yang semua, tapi nanti jadinya semua A yang biasanya ada pakai yang C adalah B. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Nah, selanjutnya bisa juga pakai sebagian lagi. Nah, sebagian, nanti yang A kita coret, nanti jadinya sebagian B adalah C. Nah, jadi ada 3 konsep ya Dik ya, kalau besok ketemu dengan tipe soal seperti ini. Nah, kita akan coba cek ya poin ke-1, semua yang wangi. Nah, ini berarti semua yang wangi itu adalah A, adalah bunga, ini adalah B. Sebagian yang wangi ini adalah sebagian ini A ya, berwarna hijau, ini adalah C. Nah, bisa juga nih jawabannya sebagian. Kita lihat yang sebagian ya, berarti sebagian A adalah B dan C. Sebagian yang wangi adalah bunga dan berwarna hijau. Sebagian yang wangi adalah bunga, salah, kurang berwarna hijau. Sebagian bunga, oh ini berarti yang poin C pakai konsep yang ketiga. Sebagian B adalah C, berarti sebagian bunga berwarna hijau. Ya, sebagian bunga berwarna hijau, betul sekali, maka jawabannya C. Kalau pakai semua Mbak, kalau pakai konsep kedua boleh. Semua A yang C adalah B, maka semua yang wangi berwarna hijau adalah bunga. Ada nggak? Semua yang wangi berwarna hijau harus tambahin adalah bunga. Ini baru betul ya. Oke ya, paham sampai sini ya. Jadi ada 3 konsep. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, semua pendonor ini berarti A ya, harus berbadan sehat, itu adalah B. Sebagian pendonor itu berarti A, memiliki golongan darah O, berarti C. Nah, mau pakai sebagian boleh ya, maka sebagian A adalah B dan C. Kita pakai sebagian, berarti poin A sama A saja ya. Oke, sebagian orang yang bergolongan darah O, salah ya, harusnya kayak gini. Sebagian pendonor, ini bukan sebagian orang ya, tetapi harusnya sebagian pendonor. Oke, harus berbadan sehat dan bergolongan darah O. Salah ya Dik ya, ini bukan sebagian orang, tapi lebih tepatnya sebagian pendonor. Maka A adalah salah. Lah ini kok ada semua, boleh nanti pakainya semua A yang C adalah B. Oke ya, semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Betul sekali, jawabannya adalah C. Ini berarti pakai konsep yang kedua. Semua A yang C adalah B. Paham ya Dik ya? Nah, oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika lulus tepat waktu. Ya, maka nanti semua mahasiswa program studi pendidikan matematika itu adalah satu kesatuan ya,
lulus tepat waktu. Ya, ini adalah A, ini adalah B. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika, ini juga A ya, adalah guru les privat. Ini adalah A, ini adalah C. Nah, ada yang mau pakai semua atau sebagian? Ternyata ada sebagian ya, maka nanti ada dua kemungkinan, yaitu sebagian A adalah B dan C. Atau mau pakai yang sebagian lagi boleh ya, tetapi sebagian nanti A-nya ini kita coret, maka nanti sebagian B adalah C. Nah, ini ada dua kemungkinan kalau mau pakai sebagian. Jadi coba kita lihat ya, sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika, maka pakai konsep yang ini, konsep ke-1 ya, sebagian A adalah guru les privat dan lulus tepat waktu. Harusnya B dan C. Kurang ya, kurang tepat ya. Nah, sekarang kita pakai yang semua. Nah, kalau semua gimana? Kalau semua kayak gini. Semua A yang C adalah B. Nah, ini kalau pakai semua. Berarti semua mahasiswa program studi pendidikan matematika yang guru les privat itu lulus tepat waktu. Oke ya, coba kita lihat. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika yang menjadi guru les privat lulus tepat waktu. Jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Kita lanjut ya. Nah, ini poin ke berapa ya? Poin keempat ya. Ini masih deduktif ya. Semua buku pelajaran berada di rak baris A. Ya, jadi yang berada di baris rak A, baris A gitu ya, adalah semua buku pelajaran. Berarti artinya yang bukan buku pelajaran nggak mungkin di baris A. Buku sejarah berada di baris A, artinya buku sejarah itu berarti buku pelajaran ya. Dan novel di rak baris B, berarti novel bukan buku pelajaran dong. Oke, kesimpulannya adalah buku sejarah bukan termasuk, salah, harusnya pelajaran ya, karena di baris A. Novel dan buku sejarah berada di rak yang bersebelahan, belum tentu ya Dek. Bisa juga A-nya di sini, baris B di sini. Ya, ini belum tentu, ini nggak ada di kedua premisnya. Novel bukan termasuk buku pelajaran. Nah, ini yang sudah pasti ya, oke ya. Ya, jawaban yang tepat adalah poin C. Kita lanjut ya, soal nomor 5. Adik mau mencoba terlebih dahulu, silakan nomor 5 ya, buat PR ya Dek ya, pasti bisa. Pasti bisa. Oke, next kita masuk ke soal nomor 6. Nah, ini ada negasi ya. Negasi dari pernyataan hari ini tidak hujan. Saya tidak membawa payung. Ini berarti hari ini tidak hujan, saya tidak membawa payung. Berarti kan negasi P ya, tidaknya saya buat negasi ya, berarti hujan itu P. Negasi P dan negasi Q. Nah, gini ya, negasi P dan negasi Q. Maka kalau ingkarkan ya atau dinegasikan kembali, nanti tidaknya berubah menjadi atau. Nanti negasinya hilang ya, maka P atau Q. Nah, inilah negasinya atau ingkarannya ya. Maka nanti ingkarannya adalah hari ini hujan ya. Tidak hujan, negasinya hujan. Dan negasinya adalah atau. Atau saya membawa payung ya. Hari ini hujan atau saya membawa payung. Jawabannya E. Poin lanjut ya, nomor 7. Kita lihat di sini. Jika nilai UTBK lebih besar dari 650, ini berarti jika P ya, maka peserta ujian lolos UTBK 2024. Nah, ini berarti P maka Q. Nilai UTBK kamu adalah 700. Nah, berarti kan dia lebih besar dari 650 ya, maka ini adalah P. Nah, ini berarti model apa Dek? Ini adalah ponen ya. Ya, jika P maka Q dan sini adalah P, maka nanti kesimpulannya itu adalah Q. Peserta ujian lolos UTBK ya, jadi kamu lolos UTBK begitu. Lanjut ya. Next kita masuk ke soal nomor 8. Jika Ayu rajin belajar atau patuh pada orang tua, nah ini saya anggap sebagai P aja ya. Jika P, oke. Jika P
Maka ibu membelikan sepatu. Maka ki. Oke. Ibu tidak membelikan sepatu baru. Nah, ternyata ini negasi ki. Iya enggak? Oke ya. Berarti kita punya P maka ki di sini adalah negasi ki. Ini dikatakan apa deh? Ini modus tollens ya. Ya, makanya jawabannya adalah negasi P. Oke. Yuk, ini berarti negasi P ini ya. Jika Ayu rajin belajar atau oke ya, ini berarti di dalam P ini adalah saya buat ini adalah P atau ini S ya. Patuh pada orang tua itu S ya. P atau S. Nah, sekarang kita negasikan. Negasi P atau S itu nanti menjadi negasi P, negasinya atau itu adalah dan, negasi S. Begitu guys ya. Jadi jawabannya adalah apa ini? Ayu tidak rajin belajar dan tidak patuh pada orang tua. Itu jawabannya. Ayu tidak rajin belajar dan Ayu tidak patuh kepada orang tua. Jawabannya E ya. Next ya, kita masuk ke soal nomor berapa ini deh? Soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Nasabah yang memiliki tabungan lebih dari 5 tahun menerima bunga bank dan bonus ya. Ini udah masuk ke induktif ya. Ini induktif ya, Dek. Yunus menerima bunga bank tetapi tidak menerima bonus. Nah, ini nasabah yang memiliki tabungan lebih dari 5 juta ya, dia menerima bunga dan. Kalau dan itu artinya dua-duanya ini harus terpenuhi. Kalau dia tabungannya melebihi 5 juta, maka dia berhak mendapatkan bunga sekaligus bonus. Nggak boleh salah satu, harus dua-duanya karena penghubungnya adalah dan. Nah, ternyata Yunus menerima bunga. Kalau Yunus menerima bunga artinya Yunus uangnya lebih dari 5 juta ya, dan Yunus harus dapat bonus juga. Oke, tetapi tidak menerima bonus. Nah, yuk, maka pernyataan A, Yunus nasabah bank yang tabungannya kurang dari 5 juta, salah ya. Yunus nasabah bank yang tabungannya tidak dapat dicairkan, salah. Yunus nasabah bank yang berhak menerima bonus, betul ya. Berarti kan karena dia dapat bunga artinya dia tabungannya lebih dari 5 juta, artinya dapat dua-duanya nih, bunga sama bonus. Oke ya, Yunus bukan nasabah bank, salah ya, dia adalah nasabah bank. Yunus nasabah bank yang tabungannya 5 juta, salah, harusnya lebih besar dari 5 juta. Next ya, kita masuk ke soal nomor 10. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya polusi udara adalah aktivitas rumah tangga. Salah satu dari aktivitas rumah tangga tersebut adalah pembakaran sampah rumah tangga yang banyak mengeluarkan asap hitam yang kotor, sehingga menyebabkan udara berpolusi dan terasa panas. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Oke. Polusi udara akan menurun jika aktivitas rumah tangga yang mengeluarkan asap hitam dikurangi, betul ya? Oke ya, jawabannya A ya. Coba kita cek poin B. Aktivitas rumah tangga selain pembakaran sampah tidak mengeluarkan asap hitam yang kotor. Ini salah ya, tidak disebutkan di pernyataan di atas. Pembakaran sampah rumah tangga adalah satu-satunya penyebab polusi. Bukan satu-satunya, tetapi salah satu faktor. Berarti ada faktor lainnya. Sumber asap selain aktivitas rumah tangga tidak signifikan meningkatkan polusi udara, tidak dijelaskan di atas. Udara akan menjadi lebih dingin jika tidak ada pembakaran sampah rumah tangga. Ini juga tidak dijelaskan di pernyataan atas. Jawabannya A. Oke, next kita masuk ke soal nomor 11. Syarat pendaftaran beasiswa Universitas Y adalah memiliki surat keterangan tidak mampu. Dan, nah ini hati-hati ya, kalau ada dan berarti dua-duanya harus ada ya, nggak boleh salah satu. Dan memiliki prestasi minimal peringkat 3 besar di sekolah. A adalah juara karate dan ayahnya seorang direktur. Ini sudah mematahkan nih, ayahnya seorang direktur perusahaan, padahal harus memiliki surat keterangan tidak mampu. Apakah seorang direktur itu tidak mampu? Kan tidak mungkin ya. Maka
Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah A. Memenuhi persyaratan pendaftaran beasiswa. Memenuhi nggak? Tidak ya, tidak memenuhi karena ayahnya seorang direktur. A. Simpulan tersebut pasti benar, simpulan tersebut mungkin benar, simpulan tersebut pasti salah. Next ya, kita masuk ke soal nomor 12. Tokoh A mengatakan anak yang sering menggunakan gawai memiliki wawasan yang lebih luas daripada anak yang jarang menggunakan gawai. Gawai itu apa sih, Dek? Gawai itu gadget ya, Dek ya? Gadget, HP gitu. Tokoh B mengatakan anak yang mengalami hambatan berkomunikasi lebih sering menggunakan gawai daripada anak yang lancar komunikasi. Jadi kalau keseringan main gadget itu komunikasinya kurang lah ya. Data menunjukkan bahwa ternyata datanya menunjukkan bahwa anak yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam menggunakan gawai memiliki kesulitan komunikasi. Mana yang di sini kesimpulan untuk siapa? Untuk tokoh B ya. Jadi pernyataan yang paling tepat adalah memperkuat pernyataan tokoh B. Oke ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.